Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya dalam pelajaran matematika wajib. Hari ini kita masih bahas tentang peluang bagian kedua tapi ya. Oke, siap ya. Nah, alur konsep seperti yang saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita masih bahas tentang kaidah pencacahan. Ya, kemarin ada aturan penjumlahan, perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Permutasi ini nanti terbagi lagi jadi permutasi unsur berbeda, kemudian permutasi beberapa unsur kembar atau sama, dan permutasi siklis. Ya. Nah, yang aturan penjumlahan faktorial ini kan sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita fokus di permutasi dan kombinasi. Oke, siap ya. Kita mulai. Nah, yang pertama permutasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi itu adalah banyak cara menyusun atau menghitung kemungkinan dengan memperhatikan urutannya. Ingat, ini huruf pertamanya P dan konsepnya itu perhatikan urutannya. P, perhatikan urutan. Maksudnya perhatikan urutan gimana? Jadi kalau nanti ada kemungkinan A, B itu tidak sama dengan B, A. Ya. Jadi walaupun sama-sama AB yang terpilih, sama-sama AB yang terambil, misalkan ya, itu tidak sama. Karena AB itu berbeda dengan BA. Nanti biar lebih jelasnya kita lewat contoh aja. Nah, permutasi ini biasanya ada di soal yang berhubungan dengan posisi. Ya. Lagi-lagi permutasi huruf P. Perhatikan urutan posisi ya. Ingat P. Perhatikan urutan posisi, dan biasanya juga soal yang berkaitan dengan jabatan. Ya. Jabatan, pejabat, misalkan soal tentang pemilihan OSIS, ketua, wakil gitu ya, presiden, wakil presiden. Itu yang ada posisi dan jabatan-jabatannya pasti permutasi. Contoh deh, ilustrasi ya, biar enak. Ada soal suatu perlombaan diikuti oleh 3 orang peserta. Peserta itu adalah si A, si B, dan si C. Kita anggap itu aja ya. Kemudian dari perlombaan tersebut hanya akan diambil 2 juara, yaitu juara 1 dan juara 2 yang akan mendapatkan hadiah. Nah, tentukan banyak kemungkinan pemenang dalam lomba tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan posisi. Jadi dari 3 orang itu hanya akan memperebutkan 2 posisi, yaitu juara 1, juara 2 dan juara 1 dan juara 2, maaf ya. Jadi inilah contoh soal permutasi. Jadi kalau ada soal seperti ini kita bisa jawab dengan cara manual pun bisa ya. Contoh deh nih. Jadi kan banyak peserta, ada 3, yaitu si A, si B, dan si C. Kemudian posisi yang diperebutkan itu juara 1 dan juara 2, ada 2 ya. Kalau mau manual kita siapin aja nih kolomnya, juara 1, juara 2 ya kita siapin. Nah, kalau kita mau manual kan bisa dong, juara 1 si A, juara 2 si B. Ya enggak? Juara 1 si A, juara 2 si C. Kemungkinannya kan bisa begitu. Bisa juga deh, juara 1-nya si B, juara 2-nya si A. Kemungkinan selanjutnya juara 1-nya si B, juara 2-nya si C. Atau bisa juga nih, juara 1-nya si C, juara 2 si A. Bisa dong. Kemudian juara 1-nya si C, juara 2 si B. Nah, yang dimaksud tadi memperhatikan urutan, dan ada statement ini tadi ya, AB tidak sama dengan BA. Maksudnya gimana? Lihat di sini. Kan ada kemungkinan ini. Juara 1 si A, juara 2 si B. Juara 1 si B, juara 2 si A. Lihat. Walaupun sama-sama mereka berdua yang jadi juara, tapi beda nggak menurut kalian? Yo, beda ya. Bedanya di mana? Di posisi tadi, di jabatannya tadi. Lihat kalau yang ini.
di sini yang jadi juara 1 si A, yang jadi juara 2 si B. Jelas beda dong dengan yang jadi juara 1 si B dengan juara 2-nya si A, beda dong. Ya enggak? Walaupun sama-sama mereka berdua yang jadi juara, tapi berbeda kasusnya, beda posisinya. Itulah yang dimaksud dengan permutasi. Jadi posisi di sini dipertaruhkan gitu ya, jabatan di sini dipertaruhkan, jabatan di sini diperhatikan, posisi di sini diperhatikan. Itulah permutasi. Perhatikan urutan. Oke, paham ya sampai sini? Itulah yang dimaksud dengan AB tidak sama dengan BA. Pokoknya permutasi ini soal tentang jabatan-jabatan deh, posisi-posisi, kedudukan-kedudukan gitu ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke jenis permutasi. Tadi ada 3 ya, permutasi unsur beda, permutasi unsur kembar, dan permutasi sekres. Kita bahas yang permutasi unsur berbeda dulu. Jadi banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda ya, itu bisa dituliskan dalam 3 bentuk ini. Bisa begini, bisa PNR begini, atau NPR ya. Ketiganya ya kadang digunakan di soal tes-tes. Jadi kalian harus tahu, jadi nanti gak usah bingung penulisannya begini, karena mau penulisannya bagaimanapun rumusnya tetap sama ya, cara mengerjakan tetap sama. Nah, saya lebih prefer pakai yang pertama ini sih, tapi kalau nanti ketemu bentuk 2 temennya ini gak usah bingung, karena cara mengerjakannya juga sama, rumusnya sama. Nah, apa sih rumusnya? Jadi permutasi R unsur dari N unsur berbeda itu dirumuskan begini ya, N faktorial dibagi N min R faktorial. Ini rumusnya. Jadi kita pakai konsep faktorial yang sebelumnya kita bahas. Nah, N itu apa sih? N itu adalah banyak seluruh unsur ya. Jadi banyak seluruh unsur, total objek yang dibicarakan di soal. Nah, si R ini adalah banyak unsur yang ditanya ya, banyak objek yang ditanya atau pertanyaannya gitu kan. Jadi minta soal itu berapa, nah itu yang jadi R. Contoh deh biar enak. Nah, misal nih saya punya soal, di suatu sekolah akan diadakan pemilihan ketua dan wakil OSIS. Arsyad, Bella, Cika, Dodi, dan Edi mencalonkan diri untuk mengikuti pemilihan tersebut. Tentukan banyak susunan pasangan yang mungkin ya. Banyak kemungkinan pasangan nanti kalau terpilih itu seperti apa, ada berapa banyak gitu kan. Nah, kenapa ini permutasi? Lihat di sini ada posisi, ada jabatan ya sebagai ketua dan wakil. Itulah yang langsung kita bisa simpulkan itu sebagai permutasi. Jawab deh ya. Jadi tadi kan N, kita cari dulu N itu banyak calon, banyak objek, banyak unsur gitu kan. Kalau di sini kan ngomongin pencalonan diri, jadi N itu banyak calon, ada 5, jadi N-nya 5. Kemudian si R ini kan yang ditanya di soal kan dari 5 orang itu mau dipilih sebagai ketua dan sebagai wakil, jadi cuma ada 2 jabatan, 2 posisi, jadi R-nya itu 2. Kalau misalnya dari soal mau dipilih jadi ketua, wakil, sekretaris, berarti nanti R-nya 3 gitu ya, sesuaikan. Nah, rumusnya tadi kan begini nih, permutasi R unsur dari N itu adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. N-nya kita punya 5, R-nya kita punya 2, masukkan ke rumus gitu ya. Jadi permutasi 2 dari 5 itu sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2. Tinggal masukin aja N-nya 5, R-nya 2 sesuai soal kita. Jadi sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 kan itu 3, berarti dibagi 3 faktorial nih. Lanjut lagi, kita jabarkan konsep faktorial kemarin, perkalian menurun. Jadi 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Dibagi 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1.
Ingat zaman SMP ya, pembagian bilangan yang sama itu coret aja ya, habis. Jadi kalau kita coret 3, 2, 1 di atas, 3 kali 2 kali 1 di bawah, coret, tinggal siapa? Tinggal 5 kali 4. Itu cara menyederhanakan perhitungan ya, harus bisa, sudah SMA. 5 kali 4 berapa? 20. Jadi ada 5 calon ini, kalau mau dipilih jadi ketua dan wakil itu ada 20 kemungkinan pasangan ya. Siapa aja silahkan hitung manual ya, bisa Arsad Bella, Arsad Cika, Arsad Dodi, Arsad Edi gitu ya, bisa Bella Arsyad dan seterusnya. Kalau mau manual pun bisa, caranya seperti contoh sebelumnya tadi. Oke, paham ya sampai sini? Intinya kita harus tahu siapa jadi N, siapa jadi R, masukin ke rumus, pasti dapat. Gampang kan? Oke, lanjut ya. Selanjutnya permutasi unsur kembar. Nah, dari judulnya nih unsur kembar, berarti nanti di soal itu kita akan cari susunan, cari kemungkinan yang ada unsur kembarnya, ada yang kembar gitu ya, ada yang sama. Jadi rumusnya apa sih? Banyak permutasi dari N unsur yang mengandung beberapa unsur kembar. Anggaplah unsur kembarnya di sini K1, K2, K3 ya. Kembar pertama, kembar kedua, kembar ketiga dan seterusnya. Jadi apa sih rumusnya? Nah, ini. Jadi permutasi N unsur yang mengandung unsur kembar itu rumusnya N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial titik ini dan seterusnya. Jadi kalau yang kembar ada lebih dari 3, 4, 5 atau seterusnya, tuliskan semua di bawah ya, bagi semua di bawah itu. Jadi nggak terbatas cuma 3, walaupun saya tuliskan cuma 3 di sini ya. Itu maksudnya ini bisa sebanyak apapun unsur kembar yang ada gitu. Oke, penjelasannya N ini tetap sama seperti tadi. N itu total seluruh unsur ya, seluruh objek yang ada di soal. K1, K2, K3 seperti yang disebutkan tadi adalah banyak masing-masing unsur yang kembar, unsur yang sama. Ingat, nggak terpaku cuma 1, 2, 3, bisa lebih, tergantung soalnya. Oke. Nah, contoh deh. Misalkan kita punya, hitunglah banyak permutasi dari kata matematika. Jadi kata matematika ini bisa kita acak lagi posisi hurufnya ya, membentuk kata-kata baru dong, ya kan? Nah, ada berapa banyak kata baru itu sih yang bisa kita bentuk kalau kita acak-acak hurufnya ini? Nah, ini bisa kita hitung banyak kata-kata barunya pakai permutasi unsur kembar. Kenapa unsur kembar? Lihat kan ada huruf yang kembar nih, M-nya kembar ya kan, A-nya kembar, oke, T-nya kembar, begitu ya. Itu alasannya pakai permutasi unsur kembar. Nah, kita data dulu yuk, banyak huruf seluruhnya ada berapa? M, A, T, E, M, A, T, I, K, A, ada 10 huruf ya, jadi N-nya 10. Kemudian huruf kembar yang pertama, huruf M lah ya. Kembarnya ada berapa tuh? Kembar 2. Kemudian banyak huruf kembar yang kedua. Huruf apa tuh? Ada huruf A ya. Berapa banyak tuh yang kembar? Ada 3 huruf A. Oke. Unsur kembar yang ketiga ada huruf T ya. T-nya ada berapa banyak? Ada 2. Ada lagi kembar? Cukup ya, yang kembar itu saja untuk soal ini. Jadi tinggal kita masukin rumus nih. Tadi permutasi dari N unsur dengan unsur kembar K1, K2, K3 dan seterusnya, ini rumusnya. Kita udah punya datanya, N-nya siapa, K1, K2 nya siapa, sudah punya, kita tinggal masukkan saja. Jadi N-nya ganti 10 ya. Permutasi unsur kembar K1, K2, K3 dari 10 unsur tadi, itu tinggal masukin rumus. N-nya ganti 10, K1-nya ganti 2, K2-nya diganti 3, K3-nya ganti 2, gitu ya.
sesuaikan soal tadi. Tinggal kita hitung faktorial. 10 faktorial itu berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 faktorial ini berarti jadi 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. Ingat, biar mudah hitungnya, atas bagi dengan bawah kalau ada yang sama. Lihat ini 3, 2, 1 sama kan? 3, 2, 1. Oke? Paham ya? 2 kali 1 berapa? 2. 2 kali 1 berapa? 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Coret semua. Oke? Jadi bawah habis, yang atas tinggal siapa yang mau coret? Tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Paham ya? Untuk menyederhanakannya. Jadi tinggal ini yang kita hitung. Hitunglah 10 kali 9, 8, 7, 6, 5. Berapa? Hasilnya 151.200 ya. Hitung biasa pakai perkalian susun ke bawah lah, gak usah pakai kalkulator ya. Oke, paham ya sampai sini? Kalau unsur kembar ini kita data banyak unsur berapa yang kembar siapa aja. Nah, memang biasanya untuk unsur kembar ini menyusun huruf lebih seringnya seperti itu ya. Oke, atau menyusun buku biasanya begitu. Menyusun buku juga bisa nih, misalkan ada 5 buku matematika, 3 buku fisika, 2 buku biologi mau disusun. Nah, itu kan ada yang kembar tuh. Ya. Nah, itu pakai permutasi unsur kembar juga. Boleh deh nanti kalian coba cari-cari soalnya ya, dikerjakan untuk latihan. Selanjutnya permutasi siklis. Nah, dari kata siklis ini, siklus, kalian tahu ya siklusnya? Jadi perputaran, proses gitu kan kalau siklus. Nah, kalau permutasi siklis itu apa? Sama, berarti permutasi dari n unsur yang objeknya atau yang unsurnya disusun melingkar. Jadi sama kayak siklus kan, prosesnya itu berulang tuh, melingkar yang berputar. Jadi permutasi siklis juga nih permutasi yang ada unsur melingkarnya. Ya, di soal nanti disebut unsur yang menunjukkan dia melingkar. Kebayang? Kalau belum nanti kita cek di soal aja. Nah, rumusnya apa deh? Jadi permutasi siklis dari n unsur ini rumusnya simpel, cuma n min 1 faktorial. Ya, rumusnya enak nih, n min 1 faktorial khusus permutasi siklis. Contoh. N ini untuk menunjukkan banyak seluruh unsur ya, sama n itu pokoknya total. Contohnya, misal diketahui 6 pengurus OSIS ini duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar ya. Nih lihat di sini. Atau misalkan biasanya duduk mengelilingi meja bundar biasanya gitu ya. Duduk melingkar. Pokoknya yang ada kaitan dengan lingkar-lingkar lah, lingkaran-lingkaran itu pasti permutasi siklis. Dan akan melakukan rapat. Jadi mereka bernama duduk melingkar akan melakukan rapat. Berapa banyak cara sih mereka dapat duduk mengelilingi meja tersebut? Ya. Jadi kemungkinan mereka duduk melingkar itu ada berapa banyak? Itu yang mau kita cari. Nah, kita data deh total seluruh unsurnya, seluruh objek yang akan kita cari kemungkinan ini totalnya semuanya ada 6 ya, ada 6 pengurus OSIS. Jadi n-nya 6. Rumusnya tadi begini, n min 1 faktorial. Jadi kita tinggal masukin permutasi siklis 6 unsur itu sama dengan 6 kurang 1 faktorial. 6 kurang 1 berapa? 5. Faktorial itu perkalian menurun, makin kecil. Berarti 5 faktorial itu jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalikan. Hasilnya berapa? Tetot 120. Oke. Jadi ada 120 kemungkinan mereka berenam itu duduk melingkar. Susunannya ada 120 kemungkinan ya.
posisi duduknya, ada 120 kemungkinan. Gimana aja? Ya silakan kalian cari itu manual ya. Misalkan yang duduk itu A, B, C, D, E, F susun melingkar ya. Nanti kalau kalian cari itu hasilnya, kalau kalian benar pasti ada 120 kemungkinan mereka duduk. Oke ya, silakan dicari yang berminat. Oke, paham sampai sini? Jadi itulah permutasi. Ingat, permutasi itu memperhatikan urutan ya. Soalnya tentang posisi, jabatan, dudukan gitu ya. Jenisnya ada permutasi unsur beda, unsur gema, dan siklis. Itu permutasi. Oke, paham sampai sini ya. Selanjutnya selingan dulu. Mohon maaf ini untuk yang PJJ dengan saya. Nanti silakan kalian tuliskan replay ya, kalau sebagai bukti partisipasi kalian mengikuti materi saya hari ini. Jadi kalau nanti saya bagikan, saya mengajar via Classroom, silakan komentar di Classroom. Kalau saya kasih materi ini via WA, silakan WA saya ya, dengan aturan sebagai berikut. Kalau nama kalian diawali huruf A, B, C, D, E, F, G, H atau I, tuliskan maju bersama di kolom komentar Classroom atau di WA saya. Kalau nama kalian diawali huruf C, K, L, M, N, O, P atau Q, silakan tuliskan hebat. Oke. Jika nama kalian diawali huruf R, S, T, U, V, W, X, Y atau Z, silakan tuliskan semua. Ya, sesuaikan. Tuliskannya di mana. Kalau saya ngajar via Classroom, di Classroom. Kalau saya ngajar via WA saja, silakan di WA. Tuliskan itu semua sesuai aturan. Oke. Next ya. Nah, kita masuk kombinasi nih. Apa sih kombinasi ya? Saya harus tulis kombinasi pakai C. Kenapa? Nanti kalian tahu. Konsep kombinasi ini tentulah berlawanan dengan permutasi. Jadi kombinasi ini banyak cara menghitung kemungkinan tanpa memperhatikan urutan. Jadi tanpa, kita nggak perhatikan urutannya. Jadi kalau terpilih A dengan B, yaitu kita anggap sama dengan BA urut. Ya, walaupun urutannya mereka berbeda, kita nggak peduliin itu, tetap dianggap sama, dianggap satu kemungkinan ya. Maksudnya kombinasi. Pokoknya soal selain posisi, selain jabatan, selain kedudukan ya, itu pasti kombinasi. Gitu aja, enak mikirnya ya. Nah, banyak kombinasi R unsur dari N unsur berbeda, itu bisa dituliskan begini sama kayak tadi. Nah, ini alasan saya tuliskan kombinasi pakai C, combinasi itu biar kalian ingat rumusnya itu C. Begini penulisannya ya. Ada 3 jenis ini yang sering dipakai, jadi nggak usah bingung mau soal atau pembuat soal itu menuliskan dengan cara apapun, langkah pengerjaannya sama, rumusnya sama. Tapi saya prefer mengajar menggunakan yang pertama ini ya. Nah, rumusnya kombinasi R dari N itu N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Jadi kalau kalian lihat apa bedanya dengan rumus permutasi? Ya, bedanya ada tambahan ini saja di sebelah sini nih. Kalau kalian lihat rumus permutasi, boleh lihat kalian preview ke sebelumnya tadi lah ya. Kalau kalian lihat bedanya cuma di situ. Jadi ingat, itu beda rumus kombinasi dengan permutasi. Oke. Dengan ketentuan yang sama, N ini banyak seluruh unsur atau seluruh objek yang ada di soal. R ini banyak objek yang ditanya di soal, ya, nggak berubah. N dengan R tetap sama ketentuannya itu. Contoh deh. Nah, ini saya mau kasih contoh bedanya urutan yang diperhatikan urutan dengan tidak memperhatikan urutan ini. Jadi misalkan saya punya 3 kandidat yang akan mengikuti perlombaan bulu tangkis. Mereka itu sebut saja si A, si B, dan si C. Nah, dari kandidat
ini cuma 2 orang yang akan berangkat mewakili sekolah untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi 3 kandidat tadi kita seleksi, cuma 2 yang akan berangkat gitu ya. Nah, coba deh tentukan banyak kemungkinan peserta yang bisa mewakili sekolah tersebut mengikuti lomba. Lihat di sini. Ada posisi atau jabatan yang dibahas di sini nggak? Nggak ada ya. Jadi ini cuma secara umum. Dia bilang ada 3 kandidat mau dipilih 2 gitu doang. Nggak ada ngomongin posisi atau jabatan. Makanya ini soal kombinasi. Jadi kalau mau dikerjakan manual bisa nggak? Ya bisa. Kita data dulu. Ya, tadi kan yang mau lomba si A, yang kandidat yang mau ikut seleksi A, B, C ya. Jadi kemungkinan yang terpilih boleh dong A, B gitu ya. Kalau kita data nih, kita manualin, ya misalnya terpilih bisa si A, si B, bisa si A dengan si C, bisa juga si B dengan si A, bisa juga si B dengan si C, bisa juga si C dengan A. Yang terpilih untuk mengikuti lomba bisa juga si C dengan B. Terus apa bedanya dengan yang tukar mutasi tadi? Ya beda, ini kan saya belum jelasin ya. Jadi kan kemungkinan seluruhnya begini nih ya, ada 6 kemungkinan ini. Cuma karena ini kombinasi, yang tadi ada statement AB itu sama aja dengan BA dong ya, karena nggak ada posisi yang dipertaruhkan di sini, nggak ada posisi yang diperebutkan. Jadi si AB ini dengan si BA sama aja lah ya kan, sama-sama mereka berdua juga yang berangkat, sama-sama mereka dua juga yang ikut lomba yang terpilih. Ya kita anggap aja itu satu kemungkinan ya, karena gak ada bedanya tuh, mau si A, B, mau BA, misalkan yang terpilih duluan si A atau si B kan sama aja. Begitu juga dengan AC nih, dengan CA ya, walaupun urutannya begini tapi kan tetap aja mereka berdua yang berangkat kan. Sama si BC juga walau dengan CB. Oke, walaupun urutannya BC, urutannya CB, tetap mereka berdua juga yang berangkat ya kan, nggak ada bedanya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi masa bodoh deh sama urutan A, B, B, A, tetap aja mereka berdua ya. AC, BC, ACCA tetap aja mereka berdua yang berangkat, seperti itu. Jadi gimana dong ya, ini kita hitung 1 ya nggak, yang ini kita hitung 1, ini kita hitung 1. Jadi cuma ada berapa kemungkinan? Cuma ada 3. Jadi ini cuma si AB, AC, BC itu doang kalau kombinasi ya. Oke, jadi total cuma ada 3 kemungkinan terpilihnya peserta yang mewakili sekolah tersebut untuk ikut lomba bulu tangkis ya. Itu kalau menghitung manual, paham ya? Itu bedanya permutasi dengan kombinasi tadi. Contoh lagi deh, kita hitung pakai rumus ya. Misalkan yang soalnya tadi masih 3 orang tersebut mau dipilih 2, kita hitung pakai rumus deh. Ada berapa banyak sih kemungkinan hasilnya harusnya sama dong ya? Ya nggak? Hasilnya harusnya sama, karena pakai cara apapun dalam matematika tuh kalau kita mengerjakan soal pakai cara apapun boleh, asalkan cara itu benar. Kalau cara itu benar pasti hasilnya sama kalau kalian bandingkan dengan dengan cara-cara yang berbeda tadi. Kita data banyak seluruh objek, seluruh unsurnya ada 3 ya. Kandidatnya ada 3, mau dipilih 2 ya. Jadi yang ditanya soal tadi kan 2. Rumusnya kombinasi R dari N itu N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Masukin N nya kita punya 3, R nya kita punya 2. Jadi 3 faktorial dibagi R nya 2 ya, 2 faktorial, 3 kurang 2 faktorial, ini dikali ya, ingat ini dikali. Jadi jangan bingung, ini ngerjakannya dikali yang bawah ini.
Yuk faktorialnya kita jabarin. 3 faktorial itu jadi 3 kali 2 kali 1. Oke, 2 faktorial itu 2 kali 1. 1 faktorial ya 1 ya. Jadi kita habis nih 2 kali 1. Ya enggak? 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 habis dong. Tinggal siapa yang tersisa? Tinggal 3. Jadi jawabannya sama kan dengan tadi. Jadi ada 3 kemungkinan peserta yang mewakili sekolah tersebut. Siapa aja ya tadi? Bisa si A B, bisa si A dengan si C, bisa si B dengan si C yang berangkat mewakili sekolah. Itu kombinasi ya. Oke, paham ya sampai sini? Jadi ingat, permutasi itu memperhatikan urutan. Permutasi itu soal tentang posisi jabatan, kedudukan ya. Oke, kalau kombinasi ini ya soal selain permutasi itu, soal selain yang ada posisi-posisi, selain yang ada jabatan-jabatan, itu pasti kombinasi. Oke, nah biasanya kayak tadi nih, milih orang untuk lomba, kemudian mengerjakan soal, jadi pilihan soal ganda itu bisa juga. Kemudian soal tentang kartu remi biasanya bisa juga. Kemudian soal tentang kelereng, bola, itu biasanya kombinasi juga ya. Ingat itu, nanti kita akan bahas. Jadi kita harapannya kalian bisa ulang-ulang lagi materi ini sebagai modal untuk mengerjakan peluang ya, permutasi, kombinasi, dan faktorial. Itu yang penting karena nanti 2 itu sering dipakai untuk ke materi selanjutnya tentang peluang, menghitung peluang kemungkinan ya. Itu saja hari ini. Silakan kalian catat dengan bahasa kalian sendiri boleh. Yang penting kalian paham ketika nanti kalian baca kembali. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen di bawah atau di Classroom atau langsung bahas saya. Ya, jangan sungkan-sungkan. Itu saja materi kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.